Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang hukum waris di Indonesia. Nah, para mahasiswa, di dalam sistem hukum waris di Indonesia sampai saat ini masih bersifat pluralistis, artinya masih terdapat lebih dari satu sistem hukum waris dan belum adanya unifikasi atau satu kesatuan hukum waris yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Nah, apa saja sistem hukum waris di Indonesia? Yang pertama adalah sistem hukum waris Islam yang bersumber kepada Al-Quran, hadis maupun ijtihad. Nah, salah satu ijtihad di bidang pewarisan Islam adalah kompilasi hukum Islam buku kedua. Yang kedua adalah sistem hukum waris barat atau sering disebut dengan sistem hukum waris perdata yang sumbernya adalah KUH Perdata buku kedua. Selanjutnya adalah sistem hukum waris adat yang sumbernya adalah dari masyarakat hukum adat setempat yang secara turun-temurun diwariskan oleh generasi yang terdahulu sampai dengan generasi yang sekarang. Nah, apakah yang dimaksud hukum waris? Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah pewaris meninggal dunia. Bagaimana tentang cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain atau kepada ahli waris. Nah, jadi mengenai hukum waris di sini yang dipelajari adalah pertama mengenai pewaris, mengenai ahli waris, dan mengenai harta warisan. Nah, kapan dilakukannya proses pewarisan menurut hukum adat? Ada dua ketentuan ya mengenai proses pewarisan menurut hukum adat. Yang pertama adalah ketika pewaris masih hidup. Nah, kalau di dalam hukum waris Islam, pewarisan gitu ya, atau pemberian harta atau pengoperan harta dari seseorang yang masih hidup kepada ahli warisnya, kepada anaknya misalnya, itu disebut dengan hibah. Nah, yang kedua, cara pembagian warisan menurut hukum adat adalah ketika pewaris meninggal dunia, maka hal ini disebut dengan warisan. Nah, tadi sudah dikatakan gitu ya di dalam pengertian bahwa unsur-unsur pewarisan dalam hukum adat itu ada 3 macam. Yang pertama adalah adanya pewaris, yang kedua adalah adanya ahli waris, yang ketiga adanya harta warisan. Nah, di dalam hukum adat, ahli waris di sini berdasarkan sistem keturunan atau sistem kekerabatan. Yang pertama adalah sistem patrilineal, yaitu di sini anak laki-laki merupakan ahli waris dari bapaknya. Misalnya berlaku di Batak, di Bali, atau di daerah Sumatera Utara lainnya. Yang kedua adalah sistem matrilineal. Nah, di dalam sistem matrilineal, anak perempuan dan anak laki-laki dari ibunya itulah yang menjadi ahli waris. Misalnya di Minangkabau. Yang ketiga adalah sistem parental. Di dalam sistem parental di sini yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki dan anak perempuan itu merupakan ahli waris dari bapak ibunya. Misalnya di Jawa. Nah, apakah yang dimaksud dengan harta warisan? Harta warisan di sini itu diteruskan oleh si pewaris ketika dia masih hidup atau setelah ia meninggal dunia untuk dikuasai atau dimiliki oleh para ahli waris berdasarkan sistem kekerabatan dan sistem pewarisan yang berlaku di dalam masyarakat hukum adat setempat. Nah, adapun sistem pewarisan menurut hukum adat itu apabila suatu kekerabatan itu menganut sistem parental atau bilateral, maka sistem pewarisannya adalah sistem pewarisan individual. Sedangkan dalam sistem kekerabatan patrilineal, maka sistem pewarisan yang dianut adalah sistem mayorat. Sedangkan dalam sistem kekerabatan matrilineal, sistem pewarisannya adalah sistem kolektif. Nah, nanti kita akan diskusikan kasus-kasus yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.